Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Syafaat dengan NIM 44220023. Saya sebagai koordinator akan membahas materi pertemuan ke-11 dengan isi materi bantalan atau bearing. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri pertama untuk membahasnya. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Muhammad Arif Izzuddin Syah dengan NIM 44220020. Saya akan menjelaskan apa saja yang akan dipelajari di materi bantalan. Yang pertama ada jenis-jenis bantalan, keuntungan bantalan, kerugian bantalan, dan terakhir klasifikasi bantalan gelinding. Next. Yang pertama jenis-jenis bantalan. Sebelum itu, kita harus membaca pengertian bantalan. Next. Pengertian bantalan merupakan salah satu bagian dari elemen mesin yang memegang peranan cukup penting karena fungsi dari bantalan yaitu untuk menumpu sebuah poros agar poros dapat berputar tanpa mengalami gesekan yang berlebihan. Bantalan harus cukup kuat untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Oke, saya akan menyerahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nugrah Prima Sambara dengan NIM 44220021. Ya, saya lanjut. Berdasarkan gerakan bantalan terhadap poros, bantalan dibagi menjadi dua, yaitu bantalan luntur dan bantalan gelinding. Yang pertama, bantalan luntur. Bantalan luntur adalah suatu elemen mesin yang berfungsi untuk menumpu poros berbeban sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung dengan halus dan aman. Jenis bantalan ini mampu menumpu poros dengan beban besar. Selanjutnya jenis-jenis bantalan luntur. Yang pertama, bantalan luntur radial. Bantalan ini mendukung gaya radial dari batang torak saat berputar. Konstruksinya dibagi atau terbelah menjadi dua agar dapat dipasang pada poros engkol. Dapat kita lihat ini adalah contoh gambar dari bantalan luntur radial. Selanjutnya, bantalan luntur aksial. Bantalan ini menghantarkan poros engkol menerima gaya aksial yaitu terutama pada saat terjadi melepas atau menghubungkan plat kopling saat mobil berjalan. Konstruksi bantalan ini juga terbelah atau terbagi menjadi dua dan dipasang pada poros jurnal bagian paling tengah. Oke, next. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih, Anugrah Prima Sambara. Saya di sini akan menjelaskan tentang bantalan gelinding. Pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar dengan yang dia melalui elemen gelinding, seperti bola peluru, roll atau roll jarum, dan roll bulat, di mana bantalan gelinding ini menggunakan elemen rolling untuk mengatasi gesekan antara dua komponen yang bergerak. Di antara kedua permukaan ditempatkan elemen gelinding seperti misalnya bola, roll, taper, dan lain-lain. Kontak gelinding terjadi antara elemen ini dengan komponen lain yang berarti pada permukaan kontak tidak ada gerakan relatif. Next. Adapun jenis-jenis bantalan gelinding. Jenis-jenis bantalan gelinding ini terbagi 5. Yang pertama itu roll bola atau ball bearing. Yang kedua itu roll cylinder atau cylindrical roller. Yang ketiga roll jarum atau needle roller. Yang keempat roll terus atau tapered roller. Yang kelima itu roll bulat. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan bantalan luncur. Kelebihannya itu mampu menempuh poros berputar tinggi dengan beban besar. Konstruksinya sederhana dan dapat dibuat serta dipasang dengan mudah. Dapat meredam tumbukan dan getaran sehingga hampir tidak bersuara. Tidak memerlukan ketelitian tinggi sehingga harga lebih murah. Adapun kekurangannya, gesekan besar pada waktu mulai jalan, memerlukan momen awal yang besar, pelumasannya tidak begitu sederhana, panas yang timbul dari gesekan besar sehingga memerlukan pendinginan khusus. Next. Mungkin akan saya serahkan presentasi kali ini kepada Saudara Amin Syafaat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Adapun kelebihan dan kekurangan bantalan gelinding. Pertama, kelebihan. Cocok untuk beban kecil, gesekannya rendah, perumusannya sederhana. Adapun kekurangannya yaitu
harganya lebih mahal karena ketelitiannya tinggi. Dan yang kedua, pada putaran tinggi bantalan ini agak gaduh. Selanjutnya saya akan membahas klasifikasi bantalan gelinding. Yang pertama, jenis bantalan gelinding itu bantalan bola atau roll bola atau ball bearing. Bantalan bola menggunakan bola untuk membawa beban yang diterapkan karena ada titik kontak beban daya dukung lebih rendah daripada bantalan roll. Bantalan roll dapat mendukung kedua radial atau tegak lurus pada poros dan aksial beban. Untuk bantalan ringan dimuat, bola menawarkan gesekan lebih rendah dari roll. Self menyelaraskan bantalan bola juga dapat beroperasi. Ketika cincin bantalan sejajar, bantalan bola yang paling umum adalah bantalan bola dalam alur. Bola presisi biasanya lebih murah untuk menghasilkan daripada bentuk seperti roll. Dikombinasikan dengan volume tinggi penggunaan, bantalan sering jauh lebih murah daripada bantalan lain dari dimensi yang sama. Seperti gambar yang dapat kita lihat, ini contoh dari roll bola atau ball bearing. Dan yang kedua ada roll cylinder atau cylindrical roller. Bantalan roll umum menggunakan silinder dengan panjang sedikit lebih besar dari diameter. Bantalan roll biasanya memiliki kapasitas beban lebih tinggi di bawah beban tegak lurus ke arah didukung primer. Jika ras di dalam dan di luar tidak sejajar, daya dukung sering turun dengan cepat dibandingkan dengan baik bantalan bola atau bantalan roll bola. Ini seperti pada gambar, contoh dari roll cylinder atau cylindrical roller. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Muhammad Said untuk membahasnya. Terima kasih. Saya akan lanjut materi selanjutnya, roll jarum. Bantalan roll jarum menggunakan silinder yang sangat panjang dan tipis. Seringkali ujung lancip ke titik dan ini digunakan untuk menjaga roll captive atau mereka mungkin hemispherical dan tidak captive tapi dipegang oleh proses sendiri atau pengaturan yang sama karena roll tipis diameter luar bantalan ini hanya sedikit lebih besar dari lubang di tengah. Namun berit meter kecil tol harus menentukan tajam di mana mereka menghubungi ras dan dengan demikian bantalan ragam relatif cepat. Dan yang nomor 4, roll tirus. Bantalan tirus menggunakan roll kerucut yang berjalan pada as kerucut. Bantalan roll kebanyakan hanya mengambil beban radial atau diaksial, tetapi bantalan roll tirus mendukung beban radial dan aksial dan umumnya dapat membawa beban lebih tinggi dari bantalan bola karena bidang kotak yang lebih besar, tapi bantalan roll yang digunakan misalnya sebagai bantalan roda dari kendaraan darat. Nomor 5, roll bulat. Bantalan roll bulat memiliki cincin luar dengan bentuk bulat internal. Roll lebih tebal di tengah dan tipis di ujungnya. Bantalan roll bola sehingga dapat menyesuaikan untuk mendukung kedua misal ligmen statis dan dinamis. Namun roll bola sulit untuk diproduksi sehingga harganya menjadi mahal. Dan bantalan memiliki gesekan lebih tinggi daripada bantalan roll silinder yang ideal atau meruncing karena ada sejumlah geser antara elemen rolling dan cincin. Saya kembalikan kepada moderator kami. Ya, cukup sekian dari materi yang kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.